Episode 13, Simpanan CEO Dingin. Sikap Araf bikin baper. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe dulu ya. Apa kamu tidak pernah merasa bersalah kepada Bu Clarissa? Tanya Aery serak saat Araf melingkarkan tangannya di perut Aery dengan posesif. Sid, kenapa kamu membicarakan orang lain saat kita bersama? Gumam Araf kesal, karena Aery lagi-lagi merusak moodnya dengan menyebut Clarissa. Sebagai wanita, aku merasa bersalah karena kita sudah mengkhianatinya. Apa kata dunia, wanita sepertiku bisa menjadi pelakor, ujarnya dengan tawa sumbang membuat Araf membalikkan tubuh Aery, menghadapnya. Kamu tak harus pikirkan Clarissa dalam hubungan kita. Cukup pikirkan aku saja dan lihat aku sebagai kekasihmu, ujar Araf seraya menampilkan senyum manisnya. Aery terpaku di tempat melihat senyum Araf yang indah dan tulus kepadanya. Ia tak melihat kebohongan di matanya membuatnya semakin bersedih. Ayo, kita tidur. Besok kita masih banyak pekerjaan, ujar Araf seraya memeluk Aery dan lengannya yang dibiarkan menjadi bantal kepala kekasihnya. Araf dengan lembut membelai rambut Aery yang sedikit berantakan, karena ulahnya membuatnya tersenyum. Ia tak akan melupakan setiap momen percintaan mereka yang selalu candu. Dengkuran halus terdengar membuat Araf ikut memejamkan matanya. Ia tak pernah merasa sedamai ini sebelumnya, meski Clarissa pernah di posisi yang sama seperti Aery, namun, Araf tak merasa getaran seperti saat ini. Hanya Aery yang bisa membuatnya merasa takut kehilangan dan juga berjuang, meski ia sendiri masih gagal memilih apa itu cinta atau hanya obsesi belaka. Meski aku masih bimbang dengan perasaanku, tapi aku berjanji akan melindungimu dari siapapun yang berusaha mencelakimu. Ujar Araf lembut saat Aery mendusel di dada bidangnya. Dada bidang yang membuat mata wanita manapun ingin menjadikannya tempat pulang dan menghabiskan lelah di sana. Pagi itu, Aery terbangun dengan wajah yang lebih segar. Ia meraba kasur di sampingnya yang sudah tak ada orang, membuatnya menghela napas lega. Ia mencium harum masakan yang menggoda penciumannya, membuatnya turun dari ranjang dan segera masuk ke kamar mandi. Ia membersihkan diri sebelum akhirnya keluar, setelah tubuhnya lebih rileks dengan handuk selutut milik Araf. Kamu sudah bangun? Tanya Araf yang entah sejak kapan ada di sana. Ia menyerahkan paper bag kepada Aery yang masih mematung. Penampilan Araf yang kasual membuatnya semakin tampan dan lebih muda dari usianya, yang sudah hampir kepala tiga. Dada bidang itu tercetak jelas membuat Aery tersipu. Ia mengingat bagaimana lelaki itu memberikan rasa nyaman untuknya meski sesaat saja. Aery hanya mengangguk pelan, tanpa senyum seperti biasanya. Ia mengambil paper bag itu dan kembali ke kamar mandi untuk memakainya, karena masih risih jika harus berganti pakaian di hadapan Araf, meskipun lelaki itu sudah melihat semua yang ada di tubuhnya. Ia harus memberikan jarak dengan Araf dan meyakinkan hatinya, bahwa semua ini hanya sementara. Jangan biarkan hati ini baper dengan sikapnya yang manis itu. Aery, kamu harus terbiasa dengan sikapnya. Ingat, diri kamu ini dan tubuhmu ini bukan milikmu, tetapi sudah menjadi milik Araf, ujar Aery pada dirinya sendiri. Ia mematut diri di cermin dengan senyum mengejek, membuatnya semakin miris dengan hidupnya yang tak menentu. Kemeja dan rok span yang dibelikan Araf sangat pas di tubuhnya, bahkan, pakaian dalamnya sangat pas membuat Aery tersipu. Bagaimana bisa ia tahu ukurannya? Oh iya, lupa. Kalau Araf sudah memegang semua yang ada dalam dirinya. Ia keluar dari kamar mandi dengan wajah segar, matanya mengitari seisi kamar yang sudah rapi seperti semula, membuatnya terkagum dengan Araf yang begitu mandiri. Ternyata, meski dia pria kaya, dia mandiri dan suka kebersihan, decak Aery kagum dengan kemampuan Araf yang bukan hanya menggertaknya saja. Aery berlalu keluar kamar berharap Araf di sana, dan masih bersikap manis seperti sebelumnya. Berharap sesekali tak apalah ia. Ia mencari Araf ke seluruh ruangan, namun, tak ditemukannya lelaki itu membuatnya berulang kali mendesah. Apa dia sudah pergi? Tanyanya kepada dirinya sendiri.
Ia berjalan menuju meja makan dan melihat ada makanan di sana, dan juga kertas kecil di sampingnya. Makanlah, setelah itu berangkat ke kantor. Uang ini untukmu, tulis Araf di kertas itu membuat Airi menghempaskan bokongnya di kursi. Ada rasa sakit yang menjalar di hatinya dan tak bisa dipungkiri. Sikap Araf yang seperti memperlakukannya seperti wanita bayaran sangat menyakitinya. Ia menyuapkan makanan di hadapannya ke dalam mulut, dengan rasa kesal dan mood yang sangat buruk. Andai aku gak lapar, gak mungkin aku makan masakan dia. Untung enak, gerutu Airi dengan bibir cemberut. Hanya butuh 5 menit menghabiskan makanannya di piring, ia berlalu menuju dapur dan membersihkan piring. Ia tak ingin diancam gajinya dipotong hanya karena tak mencuci 1 piring di apartemen Araf. Ia menggapai tasnya dan bersiap pergi, ia bingung mencari kartu akses yang biasa dipakainya. Namun, tak ditemukan meski ia sudah mengobrak-abrik isi tasnya. Ia mengambil handphonenya dan melihat pesan Araf yang begitu banyak. "Ai, aku ambil kartu akses kamu. Buka pintunya pakai password tanggal jadian kita. Ai, segera turun sudah ada taksi yang nunggu kamu di bawah. Makan yang banyak agar tenaga kamu balik lagi, dan bisa aku gempur lagi. Bisa gak kalau di kantor?" Tulis Araf membuat Airi mengernyitkan dahinya dengan bibir mengerucut. "Enak aja main gempur di kantor, emang ring tinju main gempur seenaknya," gerutu Airi kesal. Ia melihat pesan Araf selanjutnya. "Ai, kok gak dibalas? Awas aja hukuman menantimu di kantor." Airi mengetikkan sesuatu di handphonenya. "Ini udah mau berangkat pak," tulisnya seraya mengetikkan password. Ada rasa haru di hatinya saat Araf lebih memilih menggunakan tanggal jadian mereka sebagai password apartemennya. Namun, ia mengingatkan dirinya sendiri bahwa ia tak boleh baper dengan Araf. Meski tak dipungkiri, sikap lembut Araf bikin baper perasaannya dan melayang ke nirwana. Ia segera turun dan menghampiri taksi yang dipesan Araf untuknya, dan segera menuju kantor. Sikap Araf meski dingin, namun, kentara ada secuil perhatian di sana. Sejak tadi malam dia manis seperti gula, membuatnya mau tak mau tersipu, bahkan hampir diabetes. Pokoknya gak boleh jatuh cinta sama dia. Ingat, kamu tuh langit dan bumi jauhnya minta ampun. Karyawan mau gaet calon CEO, ya gak mungkin lah, cibir Airi kepada dirinya sendiri. Airi berjalan dengan santai menuju ruangannya, sudah banyak berkas yang menumpuk di mejanya membuatnya menghela napas berat dan duduk di kursinya. Ia menghembuskan napas berat saat satu dokumen butuh tanda tangan Araf. Ia melihat ruangan yang sejak tadi tertutup itu. Hatinya seketika berdebar membayangkan wajah Araf yang mesum. Ia mengambil berkas itu dan mengetuk pintu ruangan Araf, hingga terdengar suara lelaki itu mengizinkannya masuk. "Akhirnya, kamu datang juga. Aku merindukanmu, Ai," ujar Araf seraya berdiri dengan semangat penuh, menyambut Airi yang masih menatapnya heran. "Ai, kok Ai, biasanya kan Ri?" tanya Airi saat mendengar panggilan Araf yang berbeda sejak tadi pagi. "Aku memanggilmu Ayang, bukan Airi," bisik Araf membuat Airi muak. Rasanya perutnya diaduk ingin muntah. Airi mundur sedikit menjauh dari Araf yang sangat dekat dengannya. Ia meletakkan dokumen itu ke meja Araf, membuat Araf tersenyum tipis, dan kembali ke kursi kekuasaannya. "Tanda tangan di sini Pak," ujar Airi seraya menunjuk dokumen itu. Araf menandatangani dokumen itu dengan senyum terkulum. Ingin rasanya ia berlama-lama berdua dengan Airi, namun, takut mengganggu pekerjaan yang lainnya. "Nanti siang, mau makan siang di mana?" tanya Araf tanpa melihat Airi yang masih menekuri wajah tampannya. Araf melirik Airi yang tak menjawab pertanyaannya, membuatnya iseng mendekatkan wajahnya ke wajah cantik itu. "Mau makan di mana, sayang?" tanya Araf membuat hembusan napasnya menyapu wajah Airi, membuat wanita itu tersadar dari lamunannya dan memundurkan wajahnya. "Di kantin Pak," jawabnya salah tingkah membuat Araf tersenyum tipis. "Oke,
Kita cari kafe dekat sini aja. Kamu tunggu aku jam makan siang. Baik, kamu bisa keluar dan melanjutkan pekerjaanmu, sayang, ujar Araf membuat Aeri bangkit dari duduknya dan mengambil dokumen itu kasar. Ia tahu kalau Aeri sedang kesal kepadanya membuatnya semakin gemas kepadanya. Araf terkekeh setelah Aeri keluar, punya pacar gemes kayak dia, ingin aku remet-remet. Kenapa ya aku semakin ketergantungan sama Aeri? Tanyanya pada dirinya sendiri. Ia tak memusingkan tentang perasaannya kepada Aeri, karena baginya wanita itu sudah mulai menerima keberadaannya. Aku akan buat kamu menyerah dengan sendirinya, Sam, ujar Araf dengan senyum smik. Mengingat banyak yang mengincar gadisnya membuat Araf harus lebih waspada. Ia tak ingin kalah saing dengan rivalnya yang lain, terutama dengan lelaki bernama John, yang tampak sangat dekat dengan Aeri. Oh iya, John. Aku harus meminta Arya mencari tahu tentang lelaki itu, gumamnya.